Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat yang terkasih. Perkenalkan, saya Peter Agung Dwi Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan fasilitator Ibu Suharni MPD dan pengajar praktik Ibu Binti Anisaul Hasanah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas 4. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di SD Fransiskus Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kegiatan pengimbasan budaya positif ini saya berkolaborasi dengan salah satu rekan sejawat yang juga calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Ibu Maria Fionita Widyastuti. Latar belakang. Saat ini masuknya kebudayaan asing tanpa adanya filter begitu marak, sering ditiru oleh para murid, merupakan salah satu dari sekian banyaknya dampak merugikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesatnya. Banyak karakter baik yang dimiliki anak-anak menjadi negatif yang diakibatkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Menanamkan kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter-karakter yang baik bagi murid, guru, serta seluruh komponen sekolah, sehingga tercipta pribadi-pribadi utuh dengan karakter yang kuat. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Kedua, sebagai wujud nyata dari para murid yang memiliki karakter-karakter positif dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam pembuatan aksi nyata ini memiliki tolak ukur sebagai berikut. Yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasaan yang baik sebagai cerminan dari karakter profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. Keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan dalam kegiatan
ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan para murid agar rencana-rencana tindakan dapat dilakukan dengan baik. Kedua, pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, dukungan orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Dan selanjutnya adalah dokumentasi penerapan rencana-rencana yang telah dibuat dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. untuk berkumpul bersama kami. Pada hari ini, saya dan Pak Nugroho
adalah calon guru penggerak di angkatan 7 yang kebetulan satu sekolah. Maka kami berdua akan melakukan kolaborasi untuk melakukan pengimbasan terkait tugas dari aksi nyata modul 1.4. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan pengimbasan hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Kepala Sekolah. Kepada Suster Felicia, kami persilahkan. Terima kasih Pak Nugroho dan Bu Vivi. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Suster. Selamat siang, Suster. Baik, kita dengan penuh semangat pada hari ini Pak Nugroho dan Bu Vivi akan memberi pengimbasan kepada para rekan guru tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap dengan pengimbasan ini dapat membantu kita untuk mewujud nyatakan budaya positif di SD Fransiskus Kalirejo. Maka mari kita siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan pengimbasan ini. Terima kasih. Terima kasih Suster Felicia selaku Kepala SD Fransiskus Kalirejo atas kesempatan yang boleh kami terima, yang boleh kami lakukan, yaitu untuk melaksanakan pengimbasan dalam rangka pemenuhan tugas di Learning Management System Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi bahwa kami berkolaborasi, saya sendiri Peter Agung Nugroho dan juga Ibu Maria Fionita Widyastuti. Dan untuk kesempatan saat ini saya akan mulai dengan penyampaian materi terkait budaya positif yang nantinya juga akan disambung juga oleh Bu Vivi selaku rekan sejawat sekaligus juga calon guru penggerak. Bapak Ibu serta suster yang terkasih, sebelum kita masuk ke budaya positif yang akan kita laksanakan, harapannya kita lakukan juga. Kita akan melihat sedikit pada beberapa pernyataan yang di sini, yang nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu serta suster terkait apa yang tertulis di presentasi ini. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama adalah mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak dipaksa dahulu agar terbiasa. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Terus yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada pernyataan yang mungkin suster Bapak Ibu yang terkasih di sini sudah sering mendengar, sering membaca terkait pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi kami mohon tanggapan dari suster Bapak Ibu terkait pernyataan di bawah ini. Dimulai dengan pernyataan yang pertama. Monggo. Apakah suster Bapak Ibu setuju bahwa mendisiplinkan anak itu dengan hukuman? Istilahnya anak akan dipaksa agar terbiasa. Monggo, kami persilahkan. Siapa yang akan mendahului? Oh, Pak Anton. Terima kasih Pak Nugroho. Itu ada pernyataan, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Untuk yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Dengan hukuman, anak dipaksa dahulu agar terbiasa. Untuk yang pertama ini saya kira untuk pendapat saya kurang tidak setuju. Tidak setuju karena hukuman yang sifatnya itu dipaksa
itu justru akan membuat pribadi anak itu mempunyai rasa ya dendam dan akan terpendam, bahkan nanti akan menjadi pelampiasan anak setelah dewasa untuk orang lain. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Untuk yang kedua ini agak setuju dan tidak setuju, karena pemberian hukuman dengan hal yang positif kami sangat setuju sekali itu. Artinya hukuman yang sesuai dengan perkembangan dan apa yang dialami oleh anak, dan juga disesuaikan dengan kesalahan pribadi anak dan dapat meningkatkan disiplin diri. Artinya dengan hukuman itu dengan tujuan agar anak itu tidak mengulangi dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan lebih positif dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Untuk yang ketiga ini kami sangat-sangat setuju, karena anak zaman sekarang itu tidak perlu diberi suatu hukuman yang terlalu keras, bahkan pembicaraan, karena dengan penghargaan berarti itu kita sudah menghargai apapun usaha. Itu saya yakin akan meningkatkan motivasi belajar anak, dan itu akan menyadarkan pribadi anak dan berkembang sesuai dengan perkembangan anak. Untuk yang ketiga kami sangat-sangat setuju, sehingga anak-anak tidak memiliki rasa dendam, tetapi anak-anak berkembang sesuai dengan kemampuan, dengan motivasi yang positif, hasilnya akan lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Anton atas tanggapan dari pernyataan-pernyataan di layar presentasi tersebut. Mungkin dari suster atau Bapak Ibu guru yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Kita di sini untuk belajar bersama, suster Bapak Ibu. Monggo. Ada yang memberi tanggapan? Oh, Bu Maria, iya, Bu Maria Vincentia. Terima kasih. Kalau tanggapan saya lebih mungkin ke istilah hukuman. Kalau bisa mungkin hukuman itu diganti dengan istilah yang lain. Karena mendengar kata hukuman, pikiran kita pasti langsung sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Mungkin untuk anak juga timbul trauma. Dari istilah hukuman itu konotasinya negatif. Apakah mungkin kita ubah dengan kata lain konsekuensi atau kesepakatan bersama, sehingga terdengar lebih enak dan juga tidak terlihat kita tuh sebagai guru itu kok sepertinya apa ya, seperti galak kepada anak-anak gitu. Jadi mendisiplinkan anak dengan konsekuensi yang sudah disepakati gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada konsekuensi bersama kan mereka tidak terpaksa, mereka sudah tahu, oh kalau saya melakukan kesalahan ya saya akan mendapatkan konsekuensi ini, akibatnya apa begitu. Kalau untuk nomor 1 sih saya tidak setuju. Kemudian yang kedua, sama juga ya istilah hukumannya, mungkin konsekuensi yang positif tentunya. Misalnya bukan dengan disuruh berdiri atau misalnya angkat kaki yang seperti itu, yang konsekuensi yang membuat mereka tuh memperbaiki kesalahannya. Misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Apakah tugasnya ditambah atau ada tugas lain yang membangun. Jadi ya meningkatkan motivasi anak. Karena seringkali kan kita tertuju kepada yang negatif, yang tidak mengerjakan PR itu mendapatkan konsekuensi, tapi yang rajin mengerjakan kadang-kadang kita kurang memberikan motivasi ataupun semangat. Jadi harus seimbang, yang kurang disiplin mendapatkan konsekuensi, yang sudah rajin sangat disiplin juga kita beri penghargaan. Jadi mereka semakin semangat lagi untuk disiplin. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Mungkin masih ada lagi terkait
terkait pernyataan di layar presentasi ini? Tuh, Bu Juniarsi. Iya. Terima kasih Pak Nugroho. Sebenarnya sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Cuman kalau dalam pemikiran saya, ketika yang pertama mendisiplinkan anak dengan hukuman, akan dipaksa dulu agar terbiasa. Sebenarnya dengan paksaan itu kan tidak baik, akan mengakibatkan di anak itu menimbulkan hal yang tidak baik gitu karena paksaan. Maka kalau menurut saya itu lebih ke bagaimana supaya anak itu menyadari bahwa itu salah gitu. Jadi anak memahami sendiri, nggak karena dipaksa begitu. Nah, kalau anak sudah menyadari sendiri itu nggak baik, itu salah, akibat dia akan mendapatkan akibat karena yang dilakukan itu tidak baik gitu, karena tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan akibat, misalnya tidak disiplin atau terlambat masuk sekolah gitu kan. Nah, maka dia tahu bahwa itu nggak baik. Nah, kalau sudah tahu, ya kita berikan konsekuensinya bahwa untuk menunjukkan bahwa dia salah, yaitu konsekuensinya apa yang dilakukan. Misalnya juga kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas PR, nah dia tahu itu salah, dia sadar sendiri. Nah, maka supaya dia ingat bahwa itu salah, ya kita beri konsekuensi, kalau menurut saya begitu. Nah, dengan harapan di hari berikutnya dia akan tahu dan sadar dan ingat itu tidak baik, itu salah. Nah, berikutnya dia akan lebih tertib, lebih disiplin. Itu harapannya menurut saya begitu. Untuk yang hal yang lain, menurut saya ya saya sudah setuju sih dengan yang kedua dan yang ketiga. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Bu Juniarsi. Ada lagi mungkin? Cukup? Terima kasih kepada Bu Juniarsi, kepada Bu Maria dan juga Pak Anton yang telah memberikan tanggapan terkait pernyataan yang ada di layar presentasi ini. Sudah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang telah disampaikan tadi pada hakikatnya adalah itu gambaran kita awal tentang terkait pembelajaran yang mungkin kita peroleh selama ini di sekolah khususnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif yang telah kita lakukan, yang sudah membudaya. Contohnya seperti kegiatan senyum, sapa, salam, sopan santun yang terus kita laksanakan kepada seluruh warga sekolah. Juga ada kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai setiap hari. Itu adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan positif ataupun yang sudah membudaya di sekolah kita. Dan untuk terkait dengan hal ini, seperti nomor 1 di sini, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak dipaksa dahulu agar terbiasa. Itu harapan kita memang seperti itu. Jadi adanya istilah punishment atau hukuman. Tapi apakah hal ini masih up to date dengan keadaan atau karakter anak saat ini? Atau jangan-jangan ketika anak mendapat hukuman terkait indisipliner karena mungkin terlambat sekolah, anak dihukum, diminta untuk berlari di lapangan kasarannya 10 kali keliling lapangan, atau menghadap ke bendera untuk menghormati bendera selama 15 menit. Apakah itu masih up to date? Oke, anak-anak tersebut mungkin akan merasa terbiasa dengan hal itu, tapi nantinya anak-anak itu bukan timbul rasa kesadaran dari diri dia sendiri, tetapi karena istilahnya takut. Kebetulan mungkin takut dengan guru kelasnya. Guru kelas saya
galak sekali. Kalau saya telat sedikit saja, saya dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran, berada di luar, atau minta untuk berdiri di depan kelas yang agak lama, seperti itu. Anak tersebut akan takut hanya dengan guru kelas tersebut, dengan bapak atau ibu guru yang berada di jam pertama. Tapi ketika berganti dengan guru mapel lainnya, apakah anak-anak kita tersebut akan merasa takut? Tentu yang jelas gambaran anak-anak itu pasti akan bergambar hanya takut dengan guru kelasnya atau wali kelasnya. Dengan bapak ibu guru yang lain mungkin bisa menjadi pelampiasan bagi dia, karena dia mungkin merasa tertekan ketika di dalam kelas, merasa terpojokkan karena situasi, akhirnya timbul suatu tingkah laku ataupun perilaku yang kurang baik, sehingga membuat bapak atau ibu guru yang lainnya yang masuk ke kelas tersebut akan merasa jengkel kepada anak-anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Hukuman yang bersifat positif. Kalau istilahnya, kalau kita melihat di sini, hukuman dengan hal yang positif. Kalau dibilang hukuman dengan hal positif, contoh berlari di lapangan. Berlari di lapangan 10 kali. Itu apakah hal itu tersebut positif? Atau diminta anak-anak menuliskan PR sebanyak 2 kali lipat dari biasanya, apakah itu hal yang positif? Mungkin menurut kita selaku guru, seperti contohnya menyalin naskah itu positif, karena harapannya anak tersebut nantinya dapat menulis dengan lebih baik dan juga akan mengalami namanya istilah itu perubahan tingkah laku atau perilaku menjadi lebih baik. Tapi perlu diingat Bapak Ibu guru yang terkasih, bahwa yang namanya hukuman itu pasti akan menimbulkan yang namanya seperti rasa sakit. Rasa sakit itu tidak hanya dalam bentuk fisik. Rasa sakit itu bisa berada di hati anak-anak tersebut. Sakit hati. Namanya sakit hati itu prosesnya panjang sekali pengobatannya. Memang harapan kita selaku pendampingnya atau penuntun di sekolah, anak tersebut itu akan menjadi lebih baik, harapannya seperti itu. Tapi apakah kita pernah menanyakan ke anak tersebut? Apakah kita pernah berbicara empat mata dengan anak tersebut? Apa yang dirasakan anak tersebut ketika mendapatkan suatu hukuman? Kalau dibilang mungkin mendapat suatu konsekuensi dari tindakan yang kurang baik yang telah mereka lakukan. Nah, terus untuk yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kalau dilihat Bapak Ibu Suster di sini, ini bagus sekali ini dengan penghargaan peningkatan motivasi belajar anak. Tapi Bapak Ibu Suster, kita juga harus memahami hal tersebut. Penghargaan seperti apa yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu? Penghargaan atau bagus, kamu bisa menjawab dengan itu, atau dikasih permen, atau diberi sebuah benda supaya anak tersebut bertambah motivasi belajar. Kan yang namanya aku akan mendapatkan hadiah, aku akan mendapatkan hadiah dari bapak ibu guruku. Nah, ketika anak tersebut tidak tercapai keinginannya tersebut, pasti akan timbul yang namanya juga sakit hati. Alah, bapak ibu guru berarti itu sudah nggak ingat lagi kalau anak-anak muridnya yang berprestasi kalau mendapatkan juara selalu diberi hadiah, pasti lupa bahwa itu guru.
pasti itu akan timbulnya kan seperti itu. Ada yang namanya sakit hati. Terkait ini semua, suster Bapak Ibu yang terkasih, nanti akan lebih gamblang lagi dijelaskan di kegiatan yang namanya restitusi. Nanti ada. Dan kemudian untuk selanjutnya, nah kita ke budaya positif. Suster Bapak Ibu yang terkasih, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan karakter-karakter yang baik dari murid, baik itu bagi murid, guru, serta seluruh komponen sekolah, sehingga nantinya seluruh komponen sekolah itu akan tercipta pribadi-pribadi yang utuh dan memiliki karakter yang kuat. Itu budaya positif. Dari budaya positif ini terdapat beberapa konsep yang nanti akan kita pelajari bersama. Dari konsep dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Ya, dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru serta suster, pada waktu kami melaksanakan pendidikan guru penggerak beberapa waktu yang lalu di LMS, yaitu elaborasi, kami diajari oleh seorang instruktur nasional yang bagi kami luar biasa. Orangnya masih muda sekali. Orangnya masih muda, mungkin seusia, kalau seusia mungkin seusia antara Bu Maria ataupun Bu Justina. Masih muda sekali. Luar biasa dalam penyampaiannya itu. Diibaratkan ketika kita itu diminta untuk menggenggam sesuatu yang begitu penting bagi hidup kita, yang kalau bisa orang lain tidak boleh ada yang tahu. Kita diminta untuk menuliskan sebuah dalam kertas kecil, menuliskan sesuatu yang harus dipegang kuat-kuat, apapun itu godaannya, apapun itu bujukannya, apapun itu rayuannya, diharapkan itu tidak akan terbuka atau dibagikan ke orang tersebut. Itu kami diajari seperti itu. Nah, kira-kira suster Bapak Ibu, kalau suster Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangatlah penting dan diminta untuk menyimpan, digenggam, kira-kira kalau dirayu, mungkin dirayu, dibujuk supaya itu dibagikan ke yang merayu itu, diperbolehkan atau tidak? Walaupun dengan berbagai macam cara agar bisa dibuka ataupun bisa diberikan. Mungkin dari hal ini ada yang menanggapi? Boleh. Diibaratkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat sekali penting. Kemudian ada bujukan, rayuan dari luar. Apa sih yang kamu simpan? Apa sih yang Anda simpan? Boleh dong saya tahu, boleh dong saya lihat. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu suster? Ada yang boleh menjawab? Bu, monggo Pak. Terima kasih. Setiap orang itu pasti mempunyai sesuatu hal yang sangat rahasia, bahkan juga tidak boleh diketahui orang lain, bahkan saudara kandung pun demikian. Apa yang disampaikan Pak Nugroho tadi, kalau itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang memang tidak harus diberitahukan kepada orang lain, itu menjadikan suatu prinsip
prinsipnya ialah kita harus berpegang teguh apa yang menjadi milik kita. Karena apa? Mungkin ada resiko seandainya ini sampai saya berikan ke teman atau diberitahukan ke orang lain, mungkin itu akan menjadi juga berbahaya atau merugikan diriku sendiri yang punya, bahkan mungkin juga orang lain yang menerima. Itu untuk hal-hal yang saya katakan itu prinsip, dan memang kita harus punya prinsip berpegang teguh pada apa yang menjadi pegangan kita yang seharusnya memang tidak disebarluaskan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas tanggapannya. Ada lagi? Halo. Oh, Suster Teresia, monggo. Saya punya pandangan sedikit berbeda. Hal yang kita pegang bagi saya itu adalah seperti yang paling penting bagi saya adalah nilai-nilai hidup. Nilai hidup seperti Cornelius, seperti kita punya cinta kasih, iman, keyakinan kita. Bagi saya itu bisa kita justru harus kita bagikan kepada orang lain. Kasih, ya cinta kasih, lalu iman kita perlu kita wartakan, baik itu diterima maupun tidak diterima. Lalu kalau cinta kasih kita perlu mengasihi sesama. Itu kalau nilai-nilai hidup bagi saya justru itu bisa kita genggam untuk diri kita, tapi kita bisa berbagi pada orang lain. Prinsipnya seperti saya, misalnya saya punya iman tertentu, saya tidak mungkin mengganti iman saya dengan hadiah tertentu. Misalnya saya pindah keyakinan tertentu karena saya mendapat mobil misalnya. Bagi saya itu sesuatu yang penting, bagi saya tidak akan tukar dengan hal lain. Jadi saya pegang teguh, tetapi saya bisa mewartakan juga kepada orang lain. Cinta kasih juga demikian. Hal-hal yang baik yang kita pegang di sekolah juga bisa kita bagikan. Budaya-budaya positif itu bisa kita bagikan. Tapi kita tetap pegang teguh dan arti saya menjalankan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya saya disiplin, ya saya datang pada waktunya, itu saya jalankan sungguh-sungguh. Jadi itu prinsip saya. Jadi saya tidak melihat temanku orang lain, kalau orang lain datang jam sini aku boleh terlambat, dia aja boleh terlambat, tapi itu berarti kurang berpegang teguh pada prinsipnya yang dia anggap sebagai nilai dan saya anggap sebagai nilai. Itu menurut saya. Terima kasih Suster atas tanggapannya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu Guru atau Suster. Cukup? Suster, Bapak Ibu yang terkasih, jelas jika kita memiliki sesuatu yang begitu penting bagi diri kita, kita mungkin akan susah sekali, bahkan mungkin tidak mungkin akan dibagikan dengan orang lain. Salah satu contohnya keluarga. Apakah Bapak Ibu Suster berkenan jika keluarganya diminta oleh orang lain? Tidak mungkin kan? Maka tentu akan menjaganya, bahkan menjaganya dengan mungkin kalau dibilang dengan taruhan nyawa lah, kalau dibilang seperti itu, untuk menjaga hal tersebut. Mungkin tadi Suster Teresia sudah menyampaikan juga keyakinan terhadap iman tertentu tetap dijaga sampai akhir hayat, dan juga yang lainnya. Kami yakin bahwa semuanya tentu akan ibaratnya akan dijaga sampai kapanpun, dan itu semua membutuhkan yang namanya pengontrolan diri. Pengontrolan diri ini dibutuhkan sekali, terlebih dalam paradigma perubahan untuk paradigma belajar kita terapkan juga berada di sekolah. Bapak Ibu serta Suster mengutip pendapat di pikiran kita, tapi justru kita diharapkan untuk berpandangan lebih luas, memiliki gambaran yang bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Suster, Bapak Ibu, kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Suster, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia, yang merupakan tujuan mulia yang
diinginkan atau ingin dicapai oleh tiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universitas tidak hanya bersifat di Indonesia saja atau istilahnya lokal atau di Lampung saja, tidak, tapi seluruh dunia, lintas bahasa, suku bangsa, agama, bahkan latar belakang. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tadi, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu perlu kita ingat, perlu kita pahami bersama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Dalam hal ini kita kenal mungkin kalau di Indonesia profil pelajar Pancasila, Saudara Bapak Ibu. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang saat ini kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, untuk materi terakhir di sini, yaitu terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, khususnya untuk teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu serta suster yang terkasih, selama ini kita sadari bahwa manusia itu memiliki 3 motivasi dalam hidup. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nek iso, ojo kena hukuman. Nek iso, seperti itu kan Pak Ibu, Suster? Itu salah satu perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi orang atau motivasi manusia yang saat ini kita tahu bersama ini. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, motivasi dikenal dengan istilah motivasi dari luar atau eksternal, dan juga motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia inilah diharapkan kita memiliki tujuan untuk lebih berdisiplin positif. Diharapkan tidak hanya kita, tetapi anak murid kita dapat lebih menghargai diri sendiri. Dan itu semua tidak akan tercapai jika tanpa pendampingan, tuntunan dari kita selaku guru-guru mereka. Ketika seorang anak berkata dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu harapannya anak akan menimbulkan suatu pemikiran seperti itu, bernalar kritis. Kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa ya jika saya nanti melakukan ini. Dengan pendampingan, tuntunan suster, bapak, ibu guru, tentu apa yang menjadi tujuan mereka pun akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Maria Fionita Widyastuti untuk dapatkan melanjutkan kegiatan pengimbasan ini. Baik, terima kasih Pak Peter.
Nama saya Ibu Maria Fionita Widyastuti. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7, akan meneruskan pengimbasan atau pemaparan materi. Saya menyambung di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jadi nanti kita sambil melihat anak didik kita dan sambil melihat diri kita juga. Karena kalau kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu akan menjadi perilakunya itu akan berbeda. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kita akan mencoba bahas satu persatu. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Di situ kebutuhan bertahan hidup artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup yang dimaksud di sini adalah sandang pangan kita. Itu harus terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini juga kita perlu kebutuhan kita merasa disayang, kemudian diterima, itu juga perlu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lanjut Bu. Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga lebih akrab dengan orang tuanya. Jadi kalau anak-anak yang kebutuhan ini sudah terpenuhi, ciri-cirinya mereka bisa lebih akrab dengan orang tuanya. Kemudian mereka juga dapat belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya itu sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka untuk bekerja dalam kelompok. Seperti itu. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilannya. Jadi Bapak Ibu dimohon betul kalau anak-anak melakukan mampu mencapai sesuatu, itu mohon untuk diakui. Kamu hebat, kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, seperti itu. Karena memang kebutuhan pengakuan ini sangat dibutuhkan, seperti itu. Yang keempat, yang ketiga, untuk kebutuhan penguasaan atau merasa diakui, ini anak-anak pada dasarnya penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini sama tadi dengan masih ada sangkut pautnya dengan teori kontrol ya Pak. Kita tidak bisa mengontrol murid, yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Sama dengan ini, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
Lanjut, kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi memang apalagi untuk anak-anak, khususnya yang masih di sekolah taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar, itu kebutuhan ini masih sangat masih sangat diperlukan seperti itu. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini kalau mereka kebutuhan kesenangannya ini terpenuhi, anak-anak biasanya perilakunya akan seperti itu. Begitu. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi manusia. Masih ingat Bapak Ibu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang. iya, kasih sayang, merasa diterima. Yang ketiga, pengakuan, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Apakah 5 kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu? Nah, biasanya Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dasar itu tuh wajib ada dalam diri manusia, wajib terpenuhi oleh anak-anak kita, baik anak-anak didik kita maupun anak-anak kita ya. Jadi jangan sampai anak kita tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar itu, karena itu sangat berpengaruh pada perilaku selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dikatakan bahwa ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang suka melanggar suatu peraturan, suka bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pada dasarnya 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi pada diri anak. Begitu. Jadi di bawah sadar mereka akan memenuhi itu, tetapi kadang-kala dengan cara yang kurang baik ya, yang melanggar peraturan. Begitu. Nah, sekarang kita akan melihat posisi kontrol diri kita, khususnya kita sebagai guru. Dian Gosen, ini adalah psikiater dan psikolog, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan dan memandirikan murid, atau justru sebaliknya membuat murid tertekan. Nah, Dian Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan. Kita akan melihat posisi kontrol itu. Yang pertama, kadangkala guru sebagai penghukum. Kita melihat ciri-ciri yang guru sebagai penghukum. Biasanya kalau ada murid yang melakukan pelanggaran akan berkata seperti itu. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini ciri-ciri guru sebagai penghukum. Biasanya kalau ada murid yang melakukan suatu kesalahan akan mengatakan seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebagai posisi penghukum? Nanti kita lihat ya, ada 5. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kita lihat bagaimana sih ciri-ciri guru yang biasanya posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Seperti ini, kata-kata yang keluar itu lembut tetapi menyakitkan. Kali
Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini juga tidak disarankan ternyata. Kita tidak boleh menjadi guru dengan posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Kalau yang tadi penghukum, otomatis muridnya tertekan ya. Kalau yang ini akan membuat mereka merasa tidak berharga, seperti itu. Ini juga tidak boleh loh Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak dengan nada yang keras, walaupun kalimatnya lembut tapi sangat menyakitkan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Biasanya ada ya Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman dengan muridnya. Nah, guru di posisi teman ini biasanya menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya seperti ini kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya, kamu harus berangkat pagi, seperti itu. Ayo ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman. Kadangkala kita memposisikan murid kita sebagai teman. Ini juga tidak disarankan ternyata. Tidak disarankan ya. Kenapa? Karena kalau saya membaca, kenapa tidak boleh? Karena nanti murid tersebut hanya mau nurut dengan guru tersebut. Begitu. Jadi ketika dengan guru yang lain, murid tersebut merasa acuh. Jadi kalau kita memposisikan hanya sebagai teman, ini tidak disarankan ya. Sekarang yang keempat, posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau ini ciri-cirinya seperti ini. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya guru akan mengatakan seperti ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan. Jadi kalau pemantau itu biasanya sudah mencatat ya, hari ini terlambat berapa kali, seperti itu. Jadi sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi ini ternyata juga tidak disarankan. Jadi posisi apa yang disarankan? Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer. Nanti juga saya akan putarkan videonya ya. Contoh ciri-ciri guru sebagai teman, penghukum, pemantau. Nah, kalau di sini ciri-ciri guru sebagai manajer itu yang namanya manajer kan hanya apa ya? Mengawasi ya, bukan memanage. Artinya dia hanya mengarahkan seperti itu. Contohnya seperti ini, akan mengatakan seperti ini, apa yang kita yakini, maka dari itu sebelumnya diingatkan kembali tentang peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita sebagai manajer itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, supaya lebih jelas.
sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Hukumannya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan konteksnya. Ya enggak, Nah, akibatnya murid menjadi pendendam kalau kita sebagai posisi penghukum. ketahuan ya. Ya ketahuan. Jadi sebenarnya nggak lihat. Ini posisi sebagai membuat merasa bersalah. Kalau semuanya berubah. Membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Merasa minder. Ini posisi teman. Ini kita lihat dampaknya di sini. Murid akan bergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi tidak boleh kita memposisikan diri kita sebagai posisi teman. Kemudian posisi pemantau.
Di situ kita bisa lihat datanya ya Bapak Ibu ya, kalau posisi pemantau. Yang terakhir ini yang diharapkan guru mampu menjadi posisi sebagai manajer, kita lihat di sini. Pada posisi manajer di sini diingatkan kembali tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, di sini dalam posisi manajer, selain mengingatkan keyakinan yang sudah disepakati, guru juga membantu murid untuk mencarikan solusinya. Itulah cuplikan tentang contoh bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru sebaiknya ada di posisi manajer. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di sini, keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi itu alasannya mengapa disebut sebagai keyakinan bukan sebagai peraturan. Karena kalau sebagai keyakinan itu menjalankannya akan lebih tergerak murid itu. Nah, ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Di sini kemarin sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya lakukan sambil melihat video, yang saya lakukan adalah murid-murid menuliskan peraturan apa sih yang kalian inginkan supaya sekolah atau kelas kita menjadi lebih efektif. Nah, di situ saya mengajak para murid untuk menuliskan peraturan yang diinginkan seperti kesepakatan, tapi kita sebutnya sebagai keyakinan. Nah, kemudian nanti satu persatu sambil berjalan. Setelah anak-anak menulis peraturan yang diinginkan, kemudian anak-anak diajak untuk
menempelkan peraturan tersebut dan mengelompokkan. Seperti ini kan Bu Vivi? Betul, Ustaz, seperti itu. Kalau nggak kita ada di sini aja lah. Ya. Jadi tanah ke sampingnya duduk Gimana? biar template-nya itu masuk. Oh iya. Tapi saya tuh agak lemot. Kalau diajak berburu nggak mau. Terus aja. Tapi nggak tuh hilang sih. Enggak yang awal kan Oh, berarti beda. Kok nggak tuh hilang? Iki loh, nggak tuh hilang. dari file manager tadi Dari mana Bu? kotak kuning. Iki. Nah, karena dia tadi mau buka. Nah, Oh ya. Oke. Nah, udah lagi aja Bu. Ya. Ya, kemudian anak-anak saya ajak untuk menuliskan peraturan. Nah, dari hasil yang sudah dituliskan oleh anak-anak, di situ kita bisa merinci kembali dari peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Contohnya bisa dilihat di bagian sana sudah saya tempel, ada 4 keyakinan yang sudah kita sepakati oleh anak-anak kelas 5. Yang pertama, saling menghargai teman, menjunjung nilai kejujuran, kemudian disiplin waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas serta kewajiban. Nah, ini di sini anak-anak mulai untuk menempelkan, mengelompokkan seperti itu. Jadi itu contoh pengalaman yang sudah saya lakukan, bagaimana saya bersama anak kelas 5 untuk membuat suatu keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Setelah keyakinan kelas, di sini yang paling akhir saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, tadi di awal Bu Maria mengatakan kalau bisa sebutan hukuman itu diganti agar tidak terkesan negatif ya. Nah, kalau di sini sebutannya adalah restitusi. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada apa saja di situ? Kita lihat. Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya kita bisa mengatakan seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi walaupun anak itu melakukan kesalahan, tetap kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Begitu. Nah, langkah yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Di posisi ini kita bisa mengatakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita contoh gunakan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, kalau segitiga ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan kembali keyakinan apa yang sudah kita sepakati di situ. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, kita sebagai guru dalam menyikapi suatu persoalan atau menyelesaikan suatu persoalan itu menggunakan segitiga restitusi. Posisi manajer ya, posisi manajer dengan segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan membuat anak itu merasa tambah gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan dong kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kemudian mengajak murid kembali untuk bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Saya juga akan mencoba menayangkan 5 menit lagi ya, menayangkan video bagaimana contoh menyelesaikan persoalan dengan segitiga restitusi ini. Kita lihat contohnya. Ini contoh seorang guru menggunakan penerapan segitiga restitusi. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah.
pada bagian ini, pada bagian menanyakan keyakinan. Di sini guru mengajak murid untuk mencari solusi bagaimana kalau kita sedang emosi atau sedang menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, jadi itu tadi bagaimana kita sebagai seorang guru mulai sekarang harus bisa mengubah paradigma kita bahwa kita itu tidak bisa mengatur murid, kemudian kita harus bisa memposisikan diri kita mana yang lebih baik, yaitu posisi sebagai manajer. Kemudian pada saat kita menghadapi suatu persoalan, kita juga sebaiknya menerapkan segitiga restitusi ini. Masih ingat langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tetap kita stabilkan identitas anak. Kamu berbuat salah nggak apa-apa, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan dong melakukan hal seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati? Nah, kalau kamu melanggar kira-kira bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Jadi demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih banyak kekurangan. Jadi untuk itu saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Suster, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami, mendukung kami dalam proses menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Semoga apa yang sudah kami bagikan menambah wawasan walaupun hanya sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Vivi. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada suster serta Bapak Ibu sekalian yang telah merelakan waktunya hingga begitu sore hingga sampai selesai di acara kegiatan penyembasan dalam rangka pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4 ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Selamat sore. Boleh ambil snack ya? Ini contoh seorang guru menggunakan penerapan segitiga restitusi.
memvalidasi tindakan yang salah. Pada bagian ini, pada bagian menanyakan keyakinan. Di sini guru mengajak murid untuk mencari solusi bagaimana kalau kita sedang emosi atau sedang menghadapi masalah tersebut. Itu tadi bagaimana kita sebagai seorang guru mulai sekarang harus bisa mengubah paradigma kita bahwa kita itu tidak bisa mengatur murid, kemudian kita harus bisa memposisikan diri kita mana yang lebih baik, yaitu posisi sebagai manajer. Kemudian pada saat kita menghadapi suatu persoalan, kita juga sebaiknya menerapkan segitiga restitusi ini. Masih ingat langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tetap kita stabilkan identitas anak. Kamu berbuat salah nggak apa-apa, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan dong melakukan hal seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati. Nah, kalau kamu melanggar kira-kira bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Jadi demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih banyak kekurangan. Jadi untuk itu saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Suster, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami, mendukung kami dalam proses menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Semoga apa yang sudah kami bagikan menambah wawasan walaupun hanya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Vivi. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Suster serta Bapak Ibu sekalian yang telah merelakan waktunya hingga begitu sore hingga sampai selesai di acara kegiatan penyembasan dalam rangka pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4 ini. Sekali lagi kami
mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Selamat sore. Baik, selamat siang. Tanggapan saya untuk hasil sosialisasi Pak Peter dan Bu Maria secara keseluruhannya sudah baik, cara penyampaiannya baik, lalu materinya juga bermanfaat untuk perkembangan sekolah kami. Terima kasih. Ya, Pak. Salam Fransiskus berjiwa besar. Nama saya Antonius Tumiran, guru SD Fransiskus Kalirjo. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Maria Fionita dan Pak Peter Agung Dwi Nugroho mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah-sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam Fransiskus berjiwa besar. Nama saya Michelle. Dengan bimbingan dan pendampingan dari Bapak Peter, saya mewakili teman-teman di kelas 4 telah membuat beberapa kesepakatan yang kemudian akhirnya menjadi keyakinan kelas. Saya merasa senang dengan keyakinan kelas kami. Saya dan teman-teman saya sekelas akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bersama keyakinan kelas yang telah dibuat kami di kelas. Terima kasih.